Tiba-tiba hujan deras banget. Api langsung mati. Tenda tuh udah goyang-goyang, Bang. Depan gua pirit gitu kan, gua liatin ke atas, kakinya nggak bisa habis. Kaki terus tuh? Kaki terus sampai atas. Jadi kereta kencananya dikawal sama pasukan. Pakai bajunya kayak baju-baju apa ya? Kerajaan gitu, kayak kerajaan Jawa gitu. Sebelah kirinya ke arah sini tenda ada kuntilanak. Itu hampir semuanya ngeliat ya? Hampir semuanya ngeliat. Mengalami sesuatu ya malam itu ya? Cuma ada beberapa yang cuma dicolek. Ditabrak tenda gua. Itu dari dalam kelihatan bayangan. Gede, Bang, tabrak dar. Kayaknya kita kalau ngelanjutin bisa berakibat kita akan kehabisan air. Kedua, logistik kita tinggal nasi 1 genggam. Dia ngelewatin pohon. Pas habis ngelewatin pohon, dia jadi kuntilanak yang gue lihat. Vincent, gue tegur tuh, Chen. Iya, gue lihat katanya. Mbah, kakek-kakek, iya kakek-kakek gitu. Kakek-kakek nyamperin gue tuh gitu kan. Kamu baru turun ya? Kata dia gitu. Iya, Mbah. Kamu nggak nyampe puncak kan? Sudah semuanya nih untuk cerita yang pertama. Kayaknya udah untuk cerita yang pertama gitu. Semua ya. Yang kedua nih, yang di gunung berarti ya? Iya, di gunung. Dari laut kita ke gunung ya. Ke gunung. Dari anak reggae, anak senja, Anak Firsa senja. Bersari ya. Betul, Dari betul. Steven Kokonat ke Firsa Bersari. Betul. Tahun 2017 ya. Tahun 2017 waktu itu ke Gunung Tanggamus. Tanggamus. Jadi masih kabupaten, satu kabupaten Lampung masih juga pantai. ya, Lampung juga dan satu kabupaten dengan pantai yang Oh jadi sebelumnya. kabupaten ini tuh bisa dibilang tempat wisatanya cukup lengkap ya? Cukup lengkap. Laut ada gunung ya? gitu. Jadi Kabupaten Tanggamus tuh yang terkenal dengan Gigi Hiu. Gigi Hiu. Gigi Hiu. Jadi ada Pantai Gigi Hiu di sana. Itu emang tempat wisata Teluk Kiluan kalau mau ngeliat lumba-lumba. Oh iya. Kalau lumba benar-benar bisa Berenang sambil perahu. Bisa terbang-terbang itu Oh, di di situ. Tanggamus, Kabupaten Tanggamus gitu. Tapi letak si Gunung Tanggamus ini mungkin cikal bakal jadi nama kabupatennya. Oke. Gitu. Jadi ya mungkin karena gunung ini sumber kehidupan gitu kan ya, gitu kesuburannya. Nah, jadi cerita ini waktu itu kita ngedaki ya kan. Kita sebelumnya ngeplan kita mau ngedaki kemana nih. Ini sama geng yang sama nih, geng bego itu. Jadi ada beberapa anak bego yang juga ikut naik. Oke. Jadi geng kita jadi meluas nih, Bang, orangnya. Jadi yang bego makin banyak. Jadi makin banyak nih orangnya gitu kan. Terus gue juga salah satu orang yang selalu nge-trigger orang buat naik gunung ya. Kalau ngajakin ya. Iya, pokoknya tiap di tongkrongan ceritanya gitu. Pokoknya kalau orang-orang anak kampus dulu waktu pertama kali gue kuliah ngeliat gue kayak lu daki banget sih gitu. Bahkan gue sempet pengen bikin komunitas namanya Adventuros. Ngumpulin anak-anak, ayo kita naik gunung. Nah, nggak berhasil, jadilah si bego itu, bego banget. Oke. Jadilah si bego banget. Oke. Terus gue sama Vincent nge-trigger buat orang naik ke Tanggamus, Gunung Tanggamus. Karena pendakian Gunung Tanggamus itu pendakian setelah gue naik gunung sama Vincent ke Pesagi dan Seminung. Oke. Itu di Lampung juga. Di Lampung juga, tapi Pesagi itu gunungnya di Lampung Barat, dekat rumahnya Vincent. Dan Seminung itu perbatasan antara Lampung dan Sumatera Selatan di Danau Ranau gitu kan. Oh yaudah nih gue udah klop banget nih sama Vincent gitu kan. Terus naiklah ke Tanggamus. Jen, kira-kira ada yang pernah naik nggak nih ke Tanggamus? Ada, gue kenal, namanya Teteh Uli. Ya. Cewek. Teteh Uli, cewek gitu. Kita arrange, ngobrol-ngobrol, bikin grup. Kita berangkat waktu itu Jumat sore. Oke. Jumat sore dari Kota Bandar Lampung naik motor. Kalau yang sebelumnya Terbaya itu naik bis, kita sekarang naik motor. Motoran, touring. Kita berangkat sekitar jam setengah empatan tuh. Pagi. Sore. Setengah pas sore. Oke. Itu abis kuliah. Oh. Abis kuliah itu. Cabut ke gunung nih. Cabut ke gunung. Kita udah prepare segala macam. Oke, kita berangkat tuh. Berangkat waktu itu berlima. Gua, Vincent ya, terus Joshua. Joshua ini bukan anak gunung, tapi dia kepengen. Berarti ini pertama kali naik gunung. Pertama kali dia naik gunung, ke influence ini anak ini. Terus abis itu ada Kojai. Kojai ini dia memang Kojai. Kojai boy, biasa kita manggil Kojai boy. Jadi si Kojai ini memang anak gunung. Dia rumahnya di Sumsel, Pagar Alam, di kaki gunung tuh, anak gunung banget. Udah Jai, ikut. Warga gunung lebih Warga gunung.
sama satu lagi Teteh Uli. Teh Uli. Teteh Uli anak kampus juga. Teteh Uli anak kampus Oh, anak juga, kampus. tapi beda Senior. jurusan. Senior ya berarti ya? Enggak, kita masih seumuran. Angkatan, tapi memang dipanggilnya Teteh ya? Teteh, beda fakultas. Kayaknya dia pertanian. Udah kan, abis itu kayak udah kita boncengan motor gitu kan. Oh berarti berlima nih ya? Iya berlima jalan Tet gitu kan. Kita kayak sempat berhenti karena lumayan ya sekitar 3-4 jam atau bahkan 5 jam karena kita menuju ke si base camp kakinya, kaki gunungnya gitu kan. Dan pemikiran gua adalah ketika pas di jalan itu, oh ya udah kita nyampe. Biasanya kan yang pernah gua alamin ketika di Gunung Jawa ya. Kayak misal gua mau daki Gunung Gede Pangrango nih, Bang. Gua berangkat dari sore, nyampe tuh ke base camp, tidur dulu di base camp. Di pos buat naik gitu kan. Pertamanya tuh. Iya, kita mendaki mulainya di hari Sabtu. Oke. Gitu kan. Di hari Sabtu kita mulai mendaki gitu kan. Terus ternyata nggak kayak gitu. Jadi pas waktu di daerah desa di bawah kaki gunungnya itu nyampe sekitar jam 9-an setengah 10 tuh daerah situ. Udah berkabut sepi. Itu kita nyari-nyari tuh si Teteh juga ternyata udah mulai lupa dengan lokasi titik awal pendakian. Naro kendaraan. Iya. Kita udah ngambil jalan sini ke sana, ternyata ada beberapa orang yang kita tanya ngarahinnya ke sana. Set, ketemulah sama satu rumah gitu kan. Dan waktu itu yang parkir motor nggak ada sama sekali, kendaraan juga nggak ada. Sorry, emang nggak ada pos kan? Biasanya kalau gunung tuh ada pos ya. Kalau nggak ada pos ya? Mungkin karena gunung itu nggak dikelola sama pada saat itu nggak dikelola. Karena kan kalau misalnya gunung tuh ada yang dikelola sama perhutani, dikelola sama Taman Nasional, lewat BKSDA gitu kan, kementerian. Terus ada juga yang dikelola sama warga lokal. Iya, nah ini adalah tipikal yang dikelola sama warga lokal pada saat itu. Gitu. Jadi pas kita sampai parkir motor, ada yang keluar satu orang dari rumah tuh. Nyampe jam berapa tuh? Anak muda, sekitar jam 10-an atau jam 10-an lah, Bang. Itu udah malam. Itu gue masih belum berpikir kalau kita mau trekking pada saat itu ya. Iya. Gitu. Jadi udah turun tuh. Biasanya start kan masih siang ya, Mas? Iya, pagi di hari Sabtunya biasanya kalau kita berangkat Jumat. Udah kan, pas nyampe gitu kan, pegel-pegel, ngeringan pegel, duduk-duduk. Datang mas-mas gitu, mau naik ya? Iya, udah motornya tersini gitu kan. Mas-mas yang orang situ dari dalam rumah. Terus itu diurusin sama si Vincent sama si Uli. Ya, yang lain udah pada buat nitip motornya. Buat nitip motor. Terus tiba-tiba kayak ngomong, ayo start trekking. Siapa yang ngomong tuh? Si Vincent. Oh, Vincent. Itu Vincent ngomong, ayo start trekking yuk gitu kan ya. Trekking tuh. Si Uli ngasih tahu, iya jalannya lewat sini. Jadi keluar rumah ke kanan lurus itu udah mulai nanjak tuh. Ya udah jalan kita. Terus gue mikir, ini kita target kemana nih? Karena yang gua cari search itu Pesagi itu di badan gunung itu ngecampnya itu adanya di puncak titik campnya di puncak. Ada titik tengahnya misalnya pos berapa? Nggak ada, iya. Jadi titik campnya di puncak. Sama ada satu lagi yang biasa warga sekitar situ ngecamp itu masih di kaki, itu masih di sekitar perkebunan. Campnya. Gue masih belum dikasih tahu ya, jalan aja. Gue di sweeper di belakang. Ya, lo start setengah 10 malam berarti ya? Setengah 10 tuh. 10 lah ya? Jam 10 lah taruh Bang gitu. Jalan. Jadi kita ngelewatin perkebunan gitu, jalan set. Itu sempat disorientasi sama jalurnya. Jadi karena perkebunan tuh tipikalnya banyak jalur kan Bang ya, dari sini ke sini. Dan itu nggak ada pelang pada saat ada tanda ya? Iya, nggak ada tanda buat ini loh. Kan suka pendaki suka ada tanda kan? Iya, jalur pendaki gitu tulisannya. Itu nggak ada. Jadi udah kita pakai headlamp, kita arah-arahinnya tuh senterin. Ada satu, jadi kan begini bentuknya. Kita ngelihat di arah sana tuh. Ada satu gubuk, kita senterin, di situ tuh ada orang lagi berdiri. Ada orang tuh lagi berdiri. Ini depan sama Vincent atau Euli? Si Vincent. Vincent. Iya, nyenterin ke situ kan, gitu kan. Terus pas ngeliat ke arah sana, oh ada orang tuh ke sono tuh, ayo kita jalan gitu kan. Nah temen gue si Koja itu udah lanjut aja gitu kan. Dia tuh tipikal yang kayak udah gue bisa kayak gitu. Koja yang belum pernah naik gunung ini? Udah sering dia. Anak gunung, ya warga gunung. Iya warga gunung, badannya tinggi kan dia, keker gitu. Udah jalan aja katanya gitu. Tapi kita penasaran nih. Orang bukan. Iya, pertama orang bukan. Yang kedua yang gue lebih penasaran lagi, jalurnya kemana sih sebenarnya? Oke. Kan? Jalurnya kemana? Karena Teh Uli pun udah agak lupa ya. Iya, udah agak lupa. Karena Gunung Pesagi sama Seminung yang sebelumnya gue naikin sama Vincent kan di Lampung juga. Itu tuh udah dikasih tahu. Jadi kita turun, oh ini udah di jalurnya. Iya, udah jalur gunung. Tapi ini yang buka jalur jelas gitu iya, kan? jelas. Tapi ini kita masih bener-bener yang kayak banyak ladang-ladang gitu kan. Kita senterin, samperin lah ke gubuk. Pas gue nyampe nggak ada orang. Bener-bener nggak ada orang. Jadi itu gubuk kan nggak ada pintunya Bang ya. Kita masuknya ngeliat,
orang yang tadi kemana yang kita senterin dari jauh semua. Berarti semua orang tim rombongan kalian ngelihat emang ada orang kesana. Itu orang dekat gubuk begini. Bener-bener berdiri ngeliatin kita gitu. Oh ini ada pertolongan nih kata gue nih. Pas nyampe kok nggak ada orang. Kita nanya ke siapa nih. Terus kayak kita agak duduk dulu bentar gitu. Jalan lagi yuk. Kayaknya jalur yang tadi ke kiri tuh ke bawah terus kita ke kanan gitu kan. Harusnya tadi kita naik jangan lurus tapi ke kiri. Turun tuh bang, turun lagi, turun. Nah mulai dapat hilal di situ. Oh ini kayaknya jalur pendakian nih, bukan jalur ladang. Jalur udah masuk ke pohonnya lumayan ketutup gitu kan. Itu lumayan lama tuh sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Akhirnya kita ketemu spot tanah lapang, tapi ketutup pohon. Kelilingnya udah vegetasi hutan gitu kan, udah vegetasi hutan. Pas nyampe, ya udah kita camp di sini. Bentar dulu nih. Jadi kita nggak trekking langsung. Nggak, kita biasanya nginep dulu di sini. Yang ngomong gitu siapa? Teoli? Iya, Teoli. Jadi ngecampnya jalannya besok. Besok tuh kata dia. Oh ya udah, kata gua gitu kan. Udah tuh. Ya udah, turun kan. Turunin tenda segala macam, diriin tenda gitu. Diriin tenda, kita masak logistik gitu kan. Masak, ngobrol-ngobrol. Rombongan kalian ya di sana nggak ada yang ngecamp lain lagi. Nah, ada gua kedengeran ada yang main gitar di sebelah sono, dan memang kelihatan dari jauh tuh emang itu ada tenda. Ada camp lain, tapi jaraknya tuh nggak berdekatan. Nggak berdekatan. Jadi kayak ini di sini kayak kelihatan agak muter gitu, di sono kelihatan ada tenda lain, ada lampunya kan remang-remang gitu bang. Itu. Udah. Nah ternyata pas lagi malam itu, pas kita lagi makan, ada pendaki lewat. Pendaki lewat mau ke arah ke sana. Oh ada pendaki lewat. Orang kalian berarti ya? Iya misi bang gitu kan biasa di gunung ya. Bang mampir bang ngopi basa-basi gitu kan ya. Lewat gitu. Oh berarti emang bener nih jalurnya. Jalur dia asumsi kalian ya kan? Iya, udah nih selesai kan gitu kan. Selesai pada tidur gitu. Karena logikanya besok kita harus start trekking ya udah gitu. Oh konsepnya jadi kita nggak tidur di base camp, tapi kita tidur di camping ground sebelum masuk ke hutan dulu nih gitu kan. Oke, tidur. Tapi gue nggak bisa tidur bang. Gue tuh tipikal orang yang ketika mau memulai sesuatu, apalagi hal yang bikin adrenalin naik tuh gue nggak bisa tidur. Excited gitu. Bahkan kayak misalnya besok ada kerjaan yang excited aja gue nggak bisa tidur gitu kan. Nah ternyata pada saat itu lagi di tengah keheningan malam ya, gue tuh tidur jadi ini pintu tenda ya kan, paling sono Vincent. Di sini gue yang dekat tenda yang paling sono ujung, dekat jendela. Vincent dekat pintu. Jadi kalau misalnya gue mau keluar harus ngelewatin mereka dulu gitu kan. Ditabrak tenda gua. Itu dari dalam kelihatan bayangan. Gede bang, tabrak dar kena punggung gua kan, gitu kan. Sini kan ada keril tuh. Gua nyandar di keril. Ditabrak. Babi nih. Gua mikir gitu, gua cuma mikir babi nih gitu kan ya. Biasanya nabrak tenda tuh babi karena kita habis makan dia nyumbau babi. Nyumbau makanan gitu kan ya. Ditabrak nih. Terus ya udah dong gitu kan. Gua buka jendela, Bang. Jendelanya tuh gua keluar. Babi. Bukan. Kucing. Kucing, tapi nggak seperti bayangan yang gue lihat bang. Bayangan lihat gede banget. Bayangannya gede gitu kan. Tapi pas gue lihat ini nggak ada bayangannya, tapi itu ada kucing. Gue ambil dong kucingnya. Kucingnya ketakutan. Kayak kucing ketakutan gimana sih kalau kucing yang galak kan kayak serem gitu mau nyerang kita. Ini mah enggak, ini kayak gitu kayak minta tolong. Ya udah gue ambil dong, tutup jendela, tidur sebelah gue lus-lus tidur dia. Tidur, akhirnya gue bisa tidur tuh bang. Bisa tidur sekitar jam setengah lima. Gue bangun, si kucingnya pergi. Si Vincent bahkan sadar kalau kucing itu bangun pergi. Dia bukain sama dia kucing gitu kan. Dan pagi-pagi banyak yang ngira kalau misalnya pas malam itu yang masuk kucing hutan. Padahal kucing biasa. Tapi Vincent bilang ya itu kucing hutan ya, hati-hati gitu. Tapi enggak, gue ngeliat kucing lucu gitu kucing. Ya udah. Nah pagi-pagi jam 6 kurang kita berembuk bang, tuh. Ini kira-kira kita mau tinggal tenda di sini kita summit, terus turun lagi. Kalau tinggal aja jadi loh tektok gitu kan tenda di sini. Iya, nggak bawa barang atau kita lanjut. Sedangkan logistik kita ya memang udah buat 1 malam gitu kan. Ya. Karena gue nggak expect kayak gitu model pendakiannya. Ya. Karena emang nggak terlalu tinggi apa gimana gunungnya? Jadi ketinggiannya 2100 mdpl gitu kan. Dan untuk gunung tuh gue selalu nggak pernah gue berspekulasi kalau gunung dengan ketinggian yang rendah itu medannya mudah. Karena mungkin banyak orang yang berpikir gunung ketinggian 1000 paling itu mudah rendah. Tapi kan kita belum tahu medannya gitu. Jadi setiap gunung tuh punya medan masing-masing gitu kan, kesulitan masing-masing. Nah, gue berpikir kalau yaudah kita jalan aja bawa barang kita. Kalau misalnya di situ kita nggak bisa jamin barang-barangnya bakal aman. Tadinya yang mau tinggal di situ Vincent mau tinggal di situ, jadi jagain barang kita, dia nggak ikut naik.
Tapi sekali lagi gue bilang, ayo Chen, katanya kita mau explore. Dia kenapa nggak mau naik? Apa udah pernah? Belum pernah, tapi nggak tahu tiba-tiba dia nggak mau naik aja. Ya, gue di sini aja jagain barang gitu. Iya, udah gue jagain barang aja, aman kalian gitu kan. Terus kata gue, Chen gimana kan kita mau ngabisin wishlist gunung kita gitu kan gitu. Karena dia partner pendakian gue. Terus kayak ya udahlah, akhirnya kita packing barang, jalan. Ternyata posisi kita campground itu kita ada turun gitu. Nah ternyata di sebelah sini tebing bawahnya kita itu ada mata air. Oke. Ada mata air tuh, ada yang lagi ngambil air. Kita jalan, nah baru ketahuan orang malam-malam yang pada nyanyi, kelihatan tendanya gitu kan. Oke. Oh memang beneran orang pada nyanyi gitu kan. Udah kita jalan lewat jalur pendakian, jalannya lumayan kecil, tapi di situ masih banyak petani yang pada pakai motor trail. Masih pada lewat gitu kan. Oh berarti belum masuk ke vegetasi hutan nih gitu kan, masih ada di perkebunan. Jalan perkebunan kopi kalau nggak salah itu bang. Karena Tanggamus terkenal dengan kopinya kan. Terus jalan masuk, akhirnya nemuin vegetasi hutan yang beneran gitu kan. Jadi kayak oh ini tumbuhannya udah mulai tumbuhan hutan gitu kan. Masuk jalan, gue excited gitu, ketemu yang hijau-hijau nih gitu kan ya. Udah jalan. Itu berarti kita start trekking jam 6. Estimasi katanya 3 sampai 4 jam ya jalan. Sampai akhirnya rombongan kepisah jadi 2. Jadi Karena ada yang break gitu. Iya, karena ada yang break gitu kan. Jadi gua, Vincent sama Teh Uli di belakang. Terus Jojo sama si Kojai di depan. Tapi mereka tahu kalian break atau kalau Kepisah aja bang, Kepisah aja. kepisah aja dan ya udah kepisah gitu kan kita karena pada saat itu ngikutin pace-nya Uli. Jadi Uli lumayan agak kaget mungkin ya udah lama nggak naik gunung lagi. Jadi dia kaget, jalannya lumayan santai. Terus gue tanya gimana Teh masih kuat? Masih gitu kan. Chen aman. Ya udah jalan pelan-pelan set gitu kan. Akhirnya ketemu Kojai lagi duduk gini bengong. Kita masak Indomie yuk kata dia gitu. Masak Indomie, emang masih ada logistik tuh bang, Indomie masih ada sisa sama nasi beberapa. Akhirnya kita mutusin kita masak lagi di situ kan, nyeduh kopi segala macam, duduk gitu kan, masak bla udah selesai, bincang-bincang jalan lagi. Nah ketemu cabang jalan. Ini udah ketemu satu rombongan lagi berarti ya? Iya, kita udah nyatu lagi gitu. Ketemulah jalan cabang gitu kan. Tapi di jalan cabang itu nggak jelas. Nggak ada petunjuk lagi sih. Iya, nggak ada petunjuk lagi. Ini jalan cabangnya mau ambil yang mana? Akhirnya kita mencoba buat eksplorasi, ngelihat gitu kan. Kira-kira yang kiri ini bener apa yang kanan bener? Akhirnya dicek gitu. Oh ternyata yang bener adalah jalan yang kiri. Jalan kiri terus kan yang kanan buntu. Mungkin jalur buat orang-orang kayak ranger evakuasi gitu kan ya. Jalur-jalur yang dulu atau jalur petani mau ke kebun yang lain gitu kan. Ada. Terus ketemu juga ada penunjuk jalan untuk ngambil mata air. Itu masih ada tuh. Oh ternyata ada nih jalur ininya apa namanya? Saya bekas pendaki yang sebelumnya kan ngasih sign. Ngasih sign gitu. Udah ada set. Tapi kok makin lama kita jalan, tapi jalannya rasanya gitu-gitu aja. Maksudnya kayak lo ngerasa nih kayak gue udah lewat sini gitu. Iya. Kita balik lagi. Oke. Kok rasanya kayak gini-gini aja nih jalannya gitu, vegetasinya. Tapi gitu. belum ada yang speak up tuh. Kok Belum masih ada. Pada diem aja. Iya, masih pada diem aja. Jalan terus. Sampai akhirnya kita ngambil jalur yang ternyata jalur itu sebenarnya kayak rantingnya ketutup gitu bang. Jadi kalau kita ngelewatin tuh kayak ya udah kita harus merunduk, kegores badan kita segala macam. Sulit lah medannya. Agak sulit medannya. Nah, gue selalu bercanda ketika naik tuh bercandanya maksudnya buat nyemangatin orang ya. Itu pohon terakhir. Enggak bukan kalau biasanya kan orang naik gunung 5 menit lagi gitu kan. Kalau gue enggak tuh pohon terakhir kelihatan gitu kan. Asumsinya pohon terakhir berarti puncak dong, ya kan? Udah nggak ada vegetasi lagi di atas. Lu pohon terakhir mulu kan gitu kan. Ya udah pohon terakhir itu jalan. Terus kita ketemu jalan yang ini ada pohon pada rebah gitu loh, pohon yang tumbang. Pohon yang tumbang tapi udah lama itu posisinya kayak sini ada pohon. Ini jalurnya belok begini. Di situ kita mutusin buat kita berhenti deh. Istirahat berhenti karena itu jam udah 12:30. Berarti udah 6 jam kita lewat. Oke, udah lebih dari yang perkiraan orang-orang. Lebih dari estimasi. 4 jam. Iya. Lebihnya bahkan 2 jam ya dari waktu yang diperkirakan gitu. Sekitar 3 sampai 4 gitu kan. Dan asumsi gue kayaknya kita kalau ngelanjutin bisa berakibat kita akan kehabisan air. Kedua, logistik kita tinggal nasi 1 genggam sama susu. Dan yang ketiga, kita bakal ngerepotin tim SAR. Gue mikirnya kayak gitu. Jadi akhirnya ngambil suara voting. Siapa yang mau lanjut?
Siapa Kalian turun? udah mulai aneh nih ya, udah mulai aneh. Iya, kita udah mulai skeptis sama keadaan nih, gitu kan ya. Ternyata dari tadi jalan yang kita lewatin kayak gini aja nih. Sampai akhirnya ketemu jalan yang udah lumayan beda, tapi kita udah di situ udah kayak patah semangat gitu kan. Udah kayak patah semangat. Terus akhirnya berunding gitu kan ngambil suara, ya udah kita turun aja, tapi kita isi tenaga dulu. Ya udah masak tuh temen gua. Itu lama Bang duduknya, sekitar kayak sejam sampai 2 jam lah kita duduk-duduk di situ. Udahlah sekalipun kita nggak nyampe puncak tapi kita ngerasain kabut, adem gitu kan ya. Udah nyeduh nasi dicampur susu. Nasi yang bersusu. Kayak apa ya, jadinya kayak ketan susu ya. Kayak ketan susu. Iya. Gitu. Air juga udah sedikit. Itu air terakhir yang kita minum tuh bener-bener. Oke, logistik udah bisa-bisa nih. Iya, udah bisa-bisan gitu kan. Udah bisa-bisan. Terus mau apa namanya, mau ngelanjutin juga nggak mungkin kan. Akhirnya kita mutusin buat turun. Habis makan kita turun jalan. Set, pas lagi turun si temen gua itu gua gantian di depan sama Vincent. Uli di belakang kita, belakangnya Kojai sama Joshua. Terus si Kojai sweeper kan paling belakang tuh. Terus pas lagi jalan turunan gitu, tiba-tiba si Uli teriak, "Adau," gitu. "Au, sakit," gitu kan. Nggak taunya kaki dia kena lecet. Lecet sepatu. Lecet gitu, Karena lecet. udah lama jalan ya. Udah lama jalan gitu kan. Terus gue bawa P3K di keril gue. Jadi gue duduk sama Vincent, gue naik ke atas. Si Vincent duduk sebelah keril dong gitu kan, di jalur kan gitu. Jalur dia kayak ada kayu berundak begitu buat dilewatin. Duduk di situ, gue ambil P3K, gue naik ke atas. Gue ngobatin lukanya si Tete Uli gitu kan, ngobatin luka. Kenapa Teh kok bisa? Iya lecet ini gitu kan, lecet kayak gitu. Pas gue mau turun, gue ngeliat si Vincent lagi ngobrol sama orang. Vincent. Lagi ngobrol, gue lihat. Bukan sama rombongan ya? Bukan sama rombongan. Jadi posisinya itu tuh jalurnya begini. Nah ini ada pohon gede. Gue tuh di sebelah sininya pohon sama si Uli kayak lagi nyender di pohon gitu. Terus gue ngeliat, oh Vincent ada ketemu orang nih gitu kan ya. Udah terus turun, tapi udah pikiran gue hilang gitu aja Bang, kayak nggak kepikiran. Gue nggak nanya ngobrol sama orang sampai siapa gitu. Pas gue turun lagi, udah siap pada mau jalan, terus Vincent duduk diem. "Chen, lu tadi ngobrol sama orang? Ngobrol apa woi?" kata dia gitu. "Nggak ada," kata dia gitu. "Nggak ada, tapi gue ngeliat ngobrol sama orang." Iya. Terus kita ngelihat, kita semua rombongan ngelihat ke titik pohon yang sama ke arah sana. Itu jurang, tapi ada pohon tinggi. Itu pohonnya ada ranting tapi goyangnya kenceng Bang. Satu-satunya yang goyang. Iya, set gitu. Tapi sekeliling nggak ada udara. Dan itu pohon ranting ini kayak ada yang ngegelayutin gitu. Itu kan kayak gitu. Dan pada saat itu kayak wah, mulai kelihatan nih gitu kan ya. Ada apa sih sebenarnya di sini gitu kan. Mulai ngerasa nggak beres. Iya, mulai ngerasa nggak beres. Ada apa kira-kira di sini gitu kan. Terus abis itu nggak lama kita jalan. Terus ada suara ketawa. Ada suara ketawa dari arah sana. Tapi gue masih berpikir kan ada beberapa hewan yang ngeluarin suara. Kadang kita takut malam kuntilanak, padahal itu kan hewan ya. Ada burung, terus juga ada hewan gitu kan ya. Hewan yang merambat di pohon gitu. Suaranya kayak gitu. Cuma pada berhenti Bang, pada kaget gitu kan. Kayak suara apaan tuh gitu kan ya. Nggak mungkin kuntilanak siang-siang gitu kan ya. Itu kali tadi yang gelantungan monyet gitu kan ya. Ya udah jalan. Makin lama makin sore tapi kita nggak turun-turun Bang. Nggak nyampe bawah. Nggak nyampe bawah. Kayak jalannya kayak diputerin lagi. Estimasi biasanya naik gunung tuh misalnya nih kalau kita naik 6 jam, turun setengahnya 3 jam. Iya. Lebih cepat kan. Lebih cepat gitu kan. Turun pace-nya lebih cepat. Akhirnya udah lumayan mau gelap. Kita siapin headlamp gitu. Ini gelap udah mau maghrib gitu. Iya, udah mau maghrib. Berarti kalau dari jam 2 mau ke jam 6 kan 4 jam. Gitu kan. Dan sedangkan kita jalan berhenti tuh pas lagi ngobatin doang Bang. Gitu kan. Otomatis kayak paling ke Pangkasnya 10 menit, 15 menit gitu, bahkan nggak nyampe. Turun, udah gitu pada saat itu udah mau gelap. Wah makin, aduh jangan-jangan kena sangkal bumi nih dalam hati, tapi gue ngomong. Jadi sangkal bumi tuh kayak kita nggak diizinin buat keluar, kita nggak diizinin buat nyampe ke titik. Yaudah kita muter-muter di situ aja. Orang ini bilang setan keder. Iya, setan keder gitu kan. Jadi tapi tetap gue harus berpikir logis sama teman-teman gitu kan. Akhirnya teman gue si Kojai, karena dia memang anak ini ya warga gunung ya, anak gunung gitu. Dia ngeluarin golok, dia bawa golok kayak pisau gede gitu. Si Kojai bawa. Iya, bawa dia bawa dari tasnya gitu. Orang begal Lampung kan. Dia keluarin dari tasnya. Akhirnya motong jalan lurus
Motong jalan lurus akhirnya. Buat golok karena banyak halangan. Iya, jadi udah kita ngambil motong jalan lurus. Kita ngibatin alang-alang gitu. Terabas. Dan kita nggak ngelewatin jalur-jalur yang sebelumnya kita lewatin, Bang, gitu. Terabas. Azan tuh. Nggak lama azan. Iya, azan maghrib, Bang. Udah gelap banget tuh. Nggak lama azan maghrib, berhenti. Tiba-tiba, wait, berhenti, kata dia gitu kan. Kenapa? Di depan ternyata kayak lumayan tinggi, kayak 1,5 meter ke curam nih. Iya, ke bawah. Ternyata itu tempat camp kita pertama. Kelihatan dari situ. Kita malam. Iya, jadi kita tinggal lompat, itu tempat camp kita malam. Jadi kita muncul dari tebing atasnya gitu. Jadi pas ditebas, bentar. Pas lihat, ini tempat camp kita tadi malam. Ya udah lompat di situ, lompat karena kalau bisa lompat ya. Lompat kan 1,5 meter doang itu. Karena kalau kita mikir muter lewat jalur biasanya, nanti malah muter-muter lagi kan gitu. Akhirnya lompat tuh pada lompat. Terus berhenti, break di situ. Break tuh, Bang, diem. Alhamdulillah kita udah nyampe sini kan gitu. Udah tinggal jalan, apal. Akhirnya Kojai sama si Jojo depan. Karena dia tuh kepengen buru-buru kan gitu. Terus itu pada saat itu udah lumayan agak mau gerimis tuh, Bang. Ternyata bener, nggak lama dari situ gerimis. Jalan tuh Uli. Gua sama Vincent lagi minum, Bang, di spot deket tenda kita. Itu gue lagi minum sama Vincent, buka minum, terus kayak, Cen, bener-bener ya Cen, iya. Terus lagi minum begini, kelar minum, Uli kan jalan nih. Ini pohon, dia ngelewatin pohon. Pas habis ngelewatin pohon, dia jadi kuntilanak yang gue lihat. Vincent, gue tegur tuh, Cen, iya, gue lihat, kata dia gitu. Lewat tuh, habis itu ada pohon. Pas ngelewatin lagi, balik lagi jadi si Uli. Rubah gitu ya? Uli terus kuntilanak? Iya, jadi Uli lagi habis itu. Terus kayak minum udah kelar, udah tuh kita kejar kan barengan. Si Koja sama si Jojo udah gak kelihatan, dia udah jalan terus kan gitu. Terus jalannya curam gitu lah, kita kayak jalur bekas motor, kena hujan, licin dong kayak gitu, Bang. Pokoknya banyak sering kayak kepleset lah, jatuh gitu. Tapi alhamdulillahnya kita udah ketemu jalur yang memang kita pas naik gitu kan, yang kebun-kebun itu. Sesekali ketemu motor petani kayak gitu. Terus udah jalan terus, nyampe lah di base camp tempat kita parkir motor. Oke, nyampe di tempat penitipan motor itu lah ya? Tempat parkir motor, alhamdulillah nyampe itu kan. Gitu, udah nyampe situ tuh kayak, udah lega banget tuh, Bang, gitu kan. Terus kata gue pengen cuci muka dulu ya, pengen boker sebentar gitu kan ya. Ke toilet tuh, Bang, ke toilet. Boker, pas keluar boker gue disamperin sama mbah, kakek-kakek, iya, kakek-kakek gitu. Kakek-kakek nyamperin gue tuh gitu kan. Kamu baru turun, kata dia gitu. Iya, Mbah. Kamu nggak nyampe puncak kan? Kamu nggak izin saya sih tadi malam. Dia cuma ngomong itu kalau doang? Iya, ke gue. Di kamar mandinya tuh di luar, Bang. Dia keluar dari rumahnya gitu. Terus kata gue, iya Mbah, maaf nggak izin gitu karena semalam cuma ada yang laki-laki keluar itu, anaknya atau cucunya gitu. Terus dari situ kayak gue kepikiran tuh, Bang, gitu. Oh berarti di gunung ini nggak dikelola, tapi kita harus izin ke situ gitu. Iya. Dan memang sebelumnya juga gunung yang lain yang sebelumnya gue daki kayak Pesagi sama Seminung di Lampung. Si Vincent kan udah sering tuh naik. Kita kalau mau naik mampir dulu ke satu rumah yang memang itu dituakan. Kita bawa oleh-oleh, itu Mbah kita pamit naik kayak gitu. Ada atau enggak orangnya? Tapi berhubung ini Uli nggak ngasih tahu gitu kan ya. Udah dari situ kita keluar terus kata gue, ayo pamit ke dalam salim. Lain kali jangan kayak gini ya. Wah, akhirnya kalian semua nemuin si Mbah. Iya, nemuin si Mbah gitu. Udah bayar parkir gitu kan ya. Kita kasih kelasnya karena kita nitip motor. Kita jalan ke kota, balik dong ke Bandar Lampung pada saat itu juga sekitar jam 8-an. Jam 8 kita jalan Nah berhenti tuh di Indomaret, Bang. Kita kayak nemu kehidupan lah gitu. Ada Indomaret atau Alfamart, berhenti tuh. Berhenti. Gue lihat dari dalam tuh ada banyak orang yang mau naik gunung. Gitu kan. Sedangkan dia ngeliat kita kayak udah kucel-kucel habis naik gunung kan. Terus cewek ada yang ngeliatin tuh kan. Kata gue, ini mesti gue kasih tahu nih gitu kan ya. Gue balik dari Indomaret, pas gue keluar, Mas mau naik mana? Gue tanya kan. Negor orang yang kelihatan yang naik gunung gitu. Dia rombongannya lumayan rame sih, 8 orangan gitu lah. Dia konvoy juga naik motor. Mau naik kemana, Mas? Tanggamus. Oh, Tanggamus. Berapa orang? Ber-8. Dari mana? Tangerang. Mereka rombongannya dari Tangerang. Dari Tangerang. Jauh juga, Mas. Iya, dari Tangerang kita, Mas. Kesini motoran. Iya, tapi sempat mampir dulu di Bandar Lampung gitu kan ya. Terus mau naik malam ini? Iya, nanti jangan lupa izin ke Mbah, gue bilang gitu. Oh, lo kasih poin ya? Iya, ke
ke parkiran gitu kan, tempat kayak base camp gitulah, izin gitu. Terus kalau misalnya nggak izin, nanti ngalamin kayak kita nggak nyampe puncak tapi diputer-puter. Terus Lu bilang gitu. iya, gue bilang gitu, gue bilang jujur dong gitu kan ya. Lebih baik dikasih tahu daripada. Betul. Terus yang cewek sebelahnya yang gue ajak ngomong 2 orang, dia ngeliatin, kita jadi nggak sih naik itu? Ya, jangan deh kayak gitu. Kayak udah jiper. Kata gue, wah salah nih gue ngasih tahu ya. Padahal dia lagi excitednya, tapi ya udah, seenggaknya kita kasih tahu kan. Betul, gitu. betul. Kasih tahu. Terus dari nomor situ akhirnya kita berhenti ke tempat makan. Tempat makan tuh, pokoknya makan enak lah gitu kan ya. Makan enak di salah satu saung resto. Makan, terus di situ akhirnya teman gua 2 orang jujur. Si Uli dan si Jojo jujur. Iya. Pertama, Jojo dulu nih. Jojo jujur, guys maaf ya gue sepanjang jalan tuh ngomong kasar terus karena gue kesel pertama kali naik gunung kok kayak gini. Oh, si Jojo anak baru naik gunung. Iya, dia memang kesehariannya memang anaknya cablak, Iya, anak iya, Bekasi gitulah ya, anak Ini Jojo yang juga ikut ke pantai kemarin kan, yang lihat kuntilanak kan. Iya betul. Iya, jadi dia kayak ya udah dia ngomong asal jeplak aja. Iya, ngucap bukan kan biasanya anak gunung kan lu jangan barangan ngomong gitu. Iya Nah, gitu. dia Itu maksudnya ketika kita sembarangan ngomong kan ya memang nggak ada yang dengar, tapi kan kita nggak pernah tahu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung dong gitu kan. Ya. Terus si Jojo ngomong kayak gitu, emang ngomong apa aja Jo gitu kan, pokoknya ngomong kasar lah, dia ngikutin ngomong-ngomongnya gitu ya bang. ini anjing Ferry diajak gunung. Pokoknya dia ngeluh lah. Minimal. Iya ngeluh kayak anjing lah, ini bangsat lah brengsek kayak gitu. Kayak kesel gitu dia. Kesel gue baru pertama naik gunung malah kayak begini. Iya kayak gitu, nggak nyampe puncak dapat apa nih kayak gitulah gitu, dia kesel. Terus yaudah Jo gitu, nggak apa-apa, itu mah baru pertama kali kayak gitu. Ya kalau ngumpat kayak gitu mah biasa, tapi lain kali kalau di tempat itu jangan nyampe diucapin, udah dalam hatinya dipendem kayak gitu kan. Satu lagi Teteh Uli, ya guys gue mau jujur sebenarnya gue lagi dapet. Jadi dia lagi dapet bang ternyata. Sebenarnya nggak ada pantangan juga sebenarnya. Iya nggak ada pantangan juga gitu, tapi ya beberapa orang meyakinkan kalau dengan kondisi itu kan dengan kondisi gitu tubuhnya lemah. Kotor kan juga. Ya, dan darah katanya bisa memanggil kayak gitu. Tapi kata gue kayak ya harusnya lo ngomong karena itu kan berkaitan dengan kondisi medis ya. Betul. Dan dengan ketika dapat biasanya kan tubuh jadi lemes. Betul. Darah keluar. Psikologi juga ngaruh kan. Betul gitu kan. Dan yang gue khawatirkan adalah ketika memang dia lagi daki pada saat itu dapat dia kondisinya makin turun nanti malah membahayakan gitu kan. Itu lain kali mungkin harusnya bilang aja, betul. Bilang aja ke kita. Akhirnya kita balik ke Bandar Lampung. Nyampe Bandar Lampung kayak ditanya sama orang itu, gimana kalian begini nih, ya pokoknya seru dah gitu. Apak padahal ya kalau Banget. Kayak gitu bang. Ya, tapi pengalaman seru sih ya. Di pantai sama di gunung. Di gunung. Mana dua tempat itu ya. Ada yang bilang ya itu tempat ya kerajaan di bangsa-bangsa jin di sana kan. Iya. Gunungnya juga di laut. Tapi ya maksudnya dari cerita ini adalah untuk berbagi pengalaman aja bahwa mereka dimanapun ada ya, mau di laut, mau di gunung, mau di mall, mau di rumah sekalipun mereka ada. Jadi di sini cerita ini bukan untuk mendiskreditkan atau menjelek-jelekan suatu tempat, tapi lebih berbagi pengalaman dan mengingatkan kembali dimanapun kita berada harus tetap menjaga. Harus punya adab ya kan. Adab, masuk betul. sama manusia si mbah itu ya mungkin. Iya, betul. Dan disclaimer juga apalagi buat pendakian gunung ya bang ya. Mungkin banyak teman-teman yang berpikir kalau banyak orang yang ngalamin kayak misalnya dia jatuh sakit terus tiba-tiba kerasukan atau dia tiba-tiba hal-hal yang di luar nalar kayak misalnya dia tiba-tiba bisa lari, buka baju, lari-lari, teriak-teriak. Sebenarnya itu bisa dijelaskan. Oh iya ada alasan logis ya. Ada alasan logis ya. Jadi sebenarnya ketika dia ngalamin hal kayak gitu, sebenarnya tubuh dia ngalamin penurunan suhu. Iya. Dia ngerasa panas gitu. Ngerasa panas gitu. Jadi ada namanya AMS, acute mountain sickness. Jadi ketika tubuh dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, suhu turun, sedangkan tubuhnya nggak bisa beradaptasi, otomatis tubuhnya itu akan ngalamin hal yang beda dan suplai oksigen ke otak itu berkurang. Jadi halu gitu. Betul, jadi halu gitu. Ada orang yang tiba-tiba kayak buka baju dia lari-lari karena si tubuhnya itu yang dirasa panas gitu. Jadi dia udah bukan lagi dingin, tapi dia ngerasa panas. Panas, betul. Panas gitu. Karena apa? Karena dampak dari AMS dan hipotermia gitu. Karena banyak yang gue sesalkan adalah banyak yang gue temuin ketika lagi naik mereka ngalamin yang sebenarnya ini adalah medis gitu. Kayak misalnya ini hipotermia, dia tuh kedinginan, dia butuh untuk ngalamin pertolongan misalnya AMS dia harus dibawa ke tempat yang lebih rendah, yang suhunya lebih hangat gitu kan ya. Jangan malah justru didiemin aja atau dibacain doa gitu kan. Itu nggak apa-apa.
gitu. Dan kita harus tetap ngelakuin hal pertolongan medis. Iya. Kayak hipotermia juga banyak yang kayak ketika hipotermia gitu dia udah pingsan, dia nggak sadar gitu, bilangnya ketempelan. Padahal kan di kondisi tubuh sangat dingin itu kan. Iya, padahal dia menggigil tuh, dia berjuang untuk naikin suhu tubuh dia, bertahan dengan lingkungan gitu, harusnya diinin pertolongan. Karena nggak ngerti jadi mikirnya, aing mau nih. Iya kan udah dibawa ke mistis aja duluan gitu. Iya, karena bisa terjadi ketika dia memang sudah ngalamin penurunan suhu dan suplai oksigen kotak, secara nggak langsung dia kehilangan kesadaran, dia bisa aja tiba-tiba lari, dan orang mungkin akan berpikir ini kerasukan, lari masuk ke jurang. Akibatnya apa? Pastinya kerasukan. Sebelumnya pasti dia ngalamin kondisi medis gitu kan, itu bisa dijelasin gitu. Kayak gitu sih Bang. Betul. Ya memang naik gunung itu sesuatu yang menarik ya. Banyak mungkin orang awam pengen naik gunung tapi sebaiknya tetap didampingi dengan mereka yang sudah berpengalaman ya. Jadi hal-hal seperti ini juga tahulah dengan kondisi yang terjadi apa yang harus dilakukan gitu ya. Betul. Apalagi kan sempat waktu dulu zaman-zamannya film 5 cm booming kan, banyak orang kepengen naik gunung karena terinfluensa oleh film itu, tapi nggak memiliki pengalaman yang cukup, nggak memiliki pengetahuan yang cukup buat naik gunung. Padahal ada persiapan, terus ada ya kayak logistik segala macam harus siapin, tapi ini malah naik gunung, ternyata bawa sleeping bag enggak, emang kuat dinginnya di sana. Nggak bawa jaket, sepatunya enggak proper, santai gitu, nggak proper gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman yang akhirnya berpikir kalau naik gunung itu adalah bagian dari rekreasi. Padahal itu salah. Sebenarnya naik gunung itu adalah olahraga ekstrim. Dan harus ada persiapan sebelum naik gunung. Ada olahraga yang harus dilakukan sebelum naik gunung ya. Bahkan untuk bawaan pun kita harus kita takar dengan beban tubuh kita. Karena kan fisik kita sendiri kan, kita sendiri yang tahu takaran tubuh kita. Betul, dan ketika dari beberapa orang yang lebih senior gitu, dia pernah ngasih tahu dan beberapa sumber, yang gue tahu adalah ketika naik gunung, barang bawaan itu, atau bahkan manusia pada umumnya, yang normal itu adalah sepertiga dari berat badan. Barang bawaannya. Liternya carriers kita. Iya, sepertiga dari berat badan, kecuali kalau memang dia memang biasa olahraga atau dia atlet, itu mungkin akan lebih berat lagi yang dibawa. Jadi contoh mungkin orang dengan berat 90 kg, jadi barang bawaannya sekitar 30 kg. Gitu. Jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan. Kurangin dosa tuh. Dosa kali ya. Luar biasa Mas Ferry ceritanya. Tapi gue pingin balik ke cerita pertama nih, karena di cerita pertama kan Mas Ferry melihat suatu sosok ya, kaki yang panjangnya nggak habis-habis sampai atas, atau juga ada kereta kencana ya, berkuda itu ya. Kuda dengan kereta kencana. Mungkin pada saat itu Mas Ferry melihat dua penampakan ini dalam kondisi yang tidak siap ya. Mungkin kaget ya pada saat itu gitu. Betul. Nah misalnya Mas Ferry diberikan kesempatan lagi untuk melihat sosok-sosok itu lagi, tapi kondisinya Mas Ferry udah siap nih. Apa yang akan Mas Ferry lakukan kepada sosok kaki yang panjangnya tidak habis-habis sama yang banyak, apakah mungkin lo pengen nebeng? Gitu kan, soalnya kayak delman kan. Betul. Gitu. Lo kira-kira mau ngapain? Mau ketemu lagi gitu. Kalau yang kakinya panjang ya, mungkin gue penasaran Bang, kok kakinya panjang badannya semana tuh? Takutnya dia bentuknya kayak jamurnya Mario Bros Bang. Gue penasaran sama itu. Panjang banget nih pasti lihat gitu kan. Kalau yang kuda gue penasaran gitu. Ini kan kuda-kuda biasa kerajaan Jawa gitu. Apa dia nyasar? Wah, dari Jawa ke Lampung ya. Kalau mereka rombongan kena bedol desa. Jadi kan. Kena program pemerintah ya. Program pemerintah. Bisa jadi. Jadi pemerintah ternyata bedol desa goib juga dibawa gitu. Bisa jadi. Iya, itu sih Bang yang gue penasaran. Ya, untuk menjawab penasaran itu ya kita doakan ya. Mas Ferry dipertemukan kembali ya. Kayaknya lo harus balik ke laut apa tuh? Ke Terbaya. Terbaya. Tapi kita balik lagi di sini menyampaikan kita tidak ada maksud untuk menjelekkan atau mendiskreditkan suatu tempat. Kita hanya berbagi pengalaman. Jadi untuk mengingatkan dimanapun kita berada, mereka juga pasti ada. Kita harus tetap menjaga adab kita dan harus ingat bahwa derajat kita manusia lebih tinggi daripada mereka. Betul, luar biasa sekali lagi Mas Ferry. Thank you banget sudah mampir di Lari Malam Misteri. Makasih banyak. Luar biasa. Keren banget sih ceritanya. Semoga ada dan pasti ada hikmah dan ada pelajaran yang bisa dipetik. Teman-teman misteri. Betul. Ya, buat teman-teman misteri juga kalau yang punya pengalaman horor gitu, boleh komen di bawah atau boleh kirim DM IG ke @temanlama.id atau ke IG gua atau ke IG Al, nanti yang kira-kira kayaknya nih
oke nih buat diceritakan, kita bisa undang sih sebagai narsum ya. Betul. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga di share video ini agar makin banyak yang mendengarkan cerita-cerita seram yang seru ini. Thank you banget buat teman-teman misteri yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dari Lari Malam Misteri.